Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Dewan Juri yang terhormat, pengatur waktu, pengamat bahasa, dan rekan intelektual kami dari kubu kontra yang sangat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Yesi Aswara. Saya selaku bicara kedua dari tim afirmatif atau pemerintah yang akan membidas, mempertegas, dan juga menyampaikan dan juga menjabarkan pokok-pokok argumentasi yang sebelumnya telah didefinisikan oleh rekan satu tim saya, yaitu bicara pertama. Dewan Juri yang terhormat, mosi kita pada hari ini adalah sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dalam artian, kami di sini tidak menyetujui apabila sistem ekonomi biru direalisasikan di negara Indonesia sebagai keadaan saat ini. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bersama bahwasanya ekonomi biru hanya merupakan sistem ekonomi yang mengandalkan atau mengoptimalkan wilayah dengan bagian yaitu wilayah perairan, tidak memperhatikan wilayah di lain itu. Sementara maritim sendiri, Dewan Juri yang terhormat, adalah bagian yang mencakup wilayah pesisir. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, apabila mosi kita pada kali ini tidak diterapkan, maka akan terjadi hal-hal yang sangat di luar kendali sebagai negara kita, yaitu negara berkembang. Sebelum saya menyampaikan mekanisme dan argumentasi, saya akan terlebih dahulu membidas argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari kubu kontra. Pembicara pertama dari kubu kontra mengungkapkan argumentasi bahwasanya mereka sangat tidak menyetujui apabila mosi kita pada hari ini diterapkan dan menyetujui terrealisasinya ekonomi biru. Mereka menganggap bahwasanya potensi yang ada di wilayah Indonesia ini perlu dikembangkan, tetapi Dewan Juri yang terhormat, mereka mengatakan hal demikian tidak memperhatikan aspek lain yang ada di wilayah maritim. Mereka hanya ingin bahwasanya apa yang mereka katakan terrealisasi tanpa melihat efek dan juga akibat apabila mereka merealisasikan hal tersebut. Oleh karena itu, kami menganggap bahwasanya tim kontra sangat tidak berkompeten dan juga tidak berkomitmen untuk melihat bagaimana keadaan dari negara Indonesia. Hal tersebut bisa saja menyebabkan negara Indonesia malah makin terpuruk, bukan menjadi negara maju yang seperti yang kita harapkan. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya kami mempunyai mekanisme yang pertama, memberikan pelatihan bagi pelaku ekonomi di wilayah pesisir. Seperti yang kita ketahui bahwasanya maritim identik dengan wilayah pesisir. Oleh karena itu, objek-objek yang tergabung atau terlibat dalam sistem ekonomi wilayah maritim tentunya orang-orang yang berada di pesisir. Mereka harus mempunyai skill atau bakat atau kemampuan untuk bisa mengembangkan diri di dalam aspek tersebut agar mereka bisa memperkembangkan diri lagi untuk lebih mempertahankan dan juga mengembangkan sistem ekonomi yang ada di Indonesia ini. Dewan Juri terhormat, mekanisme yang kedua yaitu memperketat penjagaan kawasan rawan. Ekonomi biru diterapkan dengan tujuan untuk mengurangi hal-hal yang merugikan wilayah maritim Indonesia, seperti misalnya illegal fishing atau pencurian ikan, perusakan terumbu karang oleh oknum-oknum yang tidak jelas, dan juga hal-hal lainnya. Tetapi Dewan Juri yang terhormat, mereka hanya memperhatikan itu. Di lain konsep, kami mempunyai cara lain untuk bisa mengatasi hal tersebut. Salah satunya dengan memberikan mekanisme yaitu memperketat penjagaan kawasan rawan. Hal tersebut dengan tujuan agar hal-hal yang demikian tidak terjadi lagi di negara kita. Mekanisme yang kedua yaitu pengecekan secara berkala dari pusat. Apabila kami sebagai tim pemerintah hanya memberikan penjagaan tetapi tidak memberikan pengecekan, hal tersebut tentu sangat menyalahi aturan. Karena demikian, Dewan Juri yang terhormat, sama saja kami memberikan janji bohong kepada rakyat Indonesia, terutama yang berada di wilayah pesisir. Oleh karena itu, kami mempunyai argumentasi yang pertama yaitu menerapkan sistem ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah sebuah rezim ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan sosial sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Dibanding dengan ekonomi biru, tentu sistem ekonomi hijau ini sangat lebih efektif, dikarenakan kami tidak hanya melihat satu aspek seperti ekonomi biru, kami juga memperhatikan aspek lain yaitu aspek pesisir. Dewan Juri yang terhormat, kami beranggapan bahwasanya suatu sistem tidak hanya bisa terjalan dalam satu aspek, tetapi harus mempunyai keterlibatan dengan aspek lainnya. Apalagi ini sebagai wilayah pesisir merupakan objek yang selalu berdekatan dengan maritim Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut dilakukan dengan cara kami memberikan penerapan secara berkala kepada wilayah maritim
khususnya pesisir, agar mereka bisa menerapkan hal tersebut di wilayah mereka. Dewan Juri Terhormat, kami terlebih dahulu akan memberikan contoh dan juga cara-cara agar mereka mengerti dan juga bisa menerapkan hal tersebut. Argumentasi yang kedua yaitu tidak sesuai dengan keadaan Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia saat ini merupakan negara berkembang. Dewan Juri Terhormat, apabila sistem ekonomi atau apabila suatu sistem akan diterapkan di Indonesia, perlu dikaji lagi apakah hal tersebut bisa direalisasikan di keadaan negara Indonesia. Jangan sampai hal tersebut malah menjadi suatu tombak yang bisa menghancurkan negara kita. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ekonomi biru ini hanya mementingkan satu aspek, Dewan Juri Terhormat, berbanding terbalik dengan ekonomi hijau yang memperhatikan dua aspek dan juga dua aspek sekaligus. Artinya Dewan Juri yang Terhormat, apabila ekonomi biru ini diterapkan di Indonesia, sama saja hal tersebut dengan menerapkan Indonesia ini sebagai suatu eksperimen percobaan apakah sistem tersebut berhasil atau tidak. Sistem ekonomi hijau ini pertama kali dikemukakan oleh mantan Presiden Indonesia yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu, saat dia menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hal tersebut dengan tujuan untuk mengurangi Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan laut yang ada di Indonesia. Namun Dewan Juri Terhormat, apabila kita tidak menerapkan mosi kita pada hari ini, sama saja dengan kita sebagai negara Indonesia ini berada di ujung jurang yang di depan ada sebuah jembatan yang sudah tua. Apabila kita mencoba untuk menerobos suatu jembatan tersebut, kita mempunyai dua resiko, yaitu jatuh atau kita bisa mencapai suatu kemajuan. Tetapi di saat negara Indonesia ini sebagai negara berkembang, tentu hal tersebut tidaklah cocok untuk direalisasikan. Kami menyetujui apabila sistem ekonomi biru ini direalisasikan, tetapi tidak dengan keadaan Indonesia yang saat ini sedang berkembang. Kita bisa merealisasikan sistem ekonomi biru ini pada saat Indonesia sudah dalam status negara maju. Dewan Juri yang Terhormat, sekali lagi kami tegaskan bahwasanya kami tim pemerintah sangat menyetujui apabila mosi kita pada hari ini diterapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.